Di dunia MMA, ada sedikit sekali petarung yang mampu memikat hati para penggemar, bukan hanya karena kemenangan mereka di dalam oktagon, tetapi juga karena cerita hidup yang mereka bawa. Brian Ortega adalah salah satunya. Dari jalanan Los Angeles yang keras, dia tumbuh di tengah lingkungan yang penuh dengan tantangan, namun menemukan arah hidup melalui disiplin Brazilian Jiu-Jitsu. Setiap langkahnya bukan sekedar pertarungan untuk kemenangan, melainkan perjuangan untuk membuktikan bahwa mimpi bisa diraih meski dimulai dari titik nol. Dengan gaya bertarung penuh determinasi, keberanian untuk menghadapi siapa saja, dan kisah hidup yang syarat akan makna, Brian Ortega menjelma bukan hanya sebagai seorang petarung, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang. Brian Ortega lahir pada 21 Februari tahun 1991 di Los Angeles, California. Dia berasal dari keluarga imigran Meksiko. Dia tumbuh besar di lingkungan yang keras, di mana perkelahian jalanan dan tekanan hidup seringkali menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, justru di tengah kerasnya realita itu, Ortega menemukan pelariannya, dunia bela diri. Sejak usia 13 tahun, dia mulai berlatih di Gracie Jiu-Jitsu Academy, di bawah asuhan Rainer dan Ryan Gracie. Jiu-Jitsu bukan hanya mengajarkan cara bertarung, tetapi juga memberinya disiplin, identitas, dan tujuan hidup. Ortega sendiri sering mengatakan bahwa tanpa Jiu-Jitsu, mungkin hidupnya akan berakhir di jalanan. My name is Brian Ortega. I grew up in what I like to say the entire harbor area pretty much. And the way I got into fighting was growing up young in some rough neighborhoods, you pretty much had to learn how to fight. And I already walked around with a little bit of a chip on my shoulder, so my dad figured if that's the way I'm gonna be, then he might as well put me in some sort of martial arts. So he put me in kickboxing at the age of like 4.5, 5 years old. The first fight I've ever had was, I think I was 15, 16. It was in Oxnard in Ventura County. And they were pretty much, they're called smokers. They're just illegal underground fights where everyone just, the owner of the gym pretty much just sells tickets, sells beer illegally. And that's what I did. At 15 years old, I went in there against someone who was probably 18, 19, I don't know. And once I really tasted the first time once I tasted the first victory in the octagon, I mean, I knew that's what I wanted to do. Perjalanan Ortega tidaklah mudah. Dia mengawali karirnya di level amatir dengan modal semangat dan tekad yang besar. Beberapa kali dia bertanding di turnamen-turnamen kecil, membangun reputasi sebagai petarung dengan submission yang berbahaya. Meski hidupnya masih dipenuhi tantangan, termasuk masalah finansial, Ortega tidak menyerah. Baginya, setiap pertarungan adalah jalan untuk keluar dari lingkaran keras kehidupan di Los Angeles. Yeah, Brian started, amateur in these places where illegal. Back in the days, he was doing all these events that underground, it's called, all over the cities and different places in the harbor area. But I started working with him, and I said, hey, let's bring this, further than amateur. And we agreed upon it, and I said, let's go pro, bro. Let's do this. I think you have it. This is after I worked with him, on his stand-up and all that stuff. But jiu-jitsu in the Gracie family, beautiful. But he needed that one thing, man, that stand-up, that, on the higher level, you're gonna need it.
and I wanted to see what we could do with this. And I said, to Brian, let's go, man. Let's take it all the way to the top. Let's do this journey. Where a lot of people didn't believe in Brian, where Brian's just gonna be this guy, instructor, and just do this and that. But me and him just basically just said, hey, no, we're gonna take it to another level. Let's do this. Brian Ortega memulai karir profesional MMA pada tahun 2010 di bawah naungan promotor kecil di California. Debutnya melawan John Sasson langsung mencuri perhatian, di mana Ortega menunjukkan ciri khas permainan Brazilian Jiu-Jitsu miliknya dengan kemenangan melalui submission. Sejak saat itu, dia terus mencatat rekor tak terkalahkan, menggabungkan teknik grappling tingkat tinggi dengan keberanian bertarung tanpa rasa takut. Perjalanan profesionalnya semakin diperkuat ketika dia bergabung dengan Respect in the Cage dan juga RFA, Resurrection Fighting Alliance, salah satu organisasi penghasil talenta besar yang menjadi jalur untuk menuju UFC. Di sanalah dia menghadapi tantangan terbesarnya sebelum menembus panggung UFC. Keone Koch, petarung tak terkalahkan dengan rekor 8-0 pada saat itu. Pertarungan ini berlangsung pada RFA 12 pada 9 Agustus tahun 2013 dan menjadi laga perebutan gelar RFA Featherweight Championship. Berbeda dari kebanyakan kemenangannya yang datang lewat submission yang cepat, kali ini Ortega harus membuktikan dirinya dalam laga 5 ronde penuh. Dengan kombinasi jiu-jitsu yang lihai, ketenangan dalam posisi bawah, serta striking yang semakin berkembang, Ortega sukses mendominasi Koch dan meraih kemenangan lewat unanimous decision. Performa dominan ini membuat namanya cepat masuk radar Dana White dan tim pencari bakat dari UFC. Dengan rekor profesional 8-0 tanpa kekalahan, Ortega akhirnya dipanggil untuk masuk ke panggung terbesar MMA dunia, Ultimate Fighting Championship atau UFC, pada tahun 2014. Brian Ortega memulai debutnya di UFC pada 26 Juli tahun 2014 melawan Mike De La Torre pada UFC on Fox yang ke-12. Ortega awalnya menang melalui rear naked choke di ronde pertama. Tetapi hasil tersebut kemudian dibatalkan menjadi no contest karena Ortega dinyatakan positif drostanolon, di mana ini mengakibatkan larangan untuk bertarung bagi Brian Ortega selama 9 bulan dan juga denda dari California State Athletic Commission. Setelah kembali dari scoring, Ortega membangun momentum dengan kemenangan-kemenangan cepat. TKO atas Thiago Tavares pada tahun 2015, submission triangle choke atas Diego Brandao pada tahun 2016, dan knockout atas Clay Guida pada UFC 199 di tahun 2016. Ortega terus membuktikan kualitasnya lewat 2 kemenangan submission yang indah, guillotine choke atas Renato Moicano pada UFC 214 dan kemenangan atas Cub Swanson melalui teknik yang sama, guillotine choke, pada UFC Fight Night tahun 2017. Pada UFC 222 pada tahun 2018, Ortega mengejutkan dunia dengan knockout brutal atas mantan juara Frankie Edgar di ronde pertama. Catatan yang luar biasa. Pada UFC 231 tahun 2018, Ortega menantang Max Holloway untuk memperebutkan sabuk juara featherweight. Oh, he tagged him. Oh, beautiful job from Holloway. Pouring it on. Look at that distance control from Max. 2 kali knockdown dia terima dan laga harus dihentikan oleh dokter pada ronde keempat. Meskipun mengalami kekalahan, Brian Ortega mendapatkan respect atas tekadnya dan pertarungan yang indah, di mana dia meraih penghargaan Fight of the Night dari pertarungan ini. Impressed were you with Brian's performance? Blown away. I was blown away. I wanted them to stop that fight going into the 5th round. I was hoping that either the referee or the corner was going to stop that fight. The fight needed to be stopped. For all of us
in here that have been in the fight game for a long time, that's what you call too tough for your own good. And I believe he could have done the 5th round. I believe he would have done the 5th round, but it should have never happened. That 5th round should have never happened, and I'm glad that it didn't. He's a young, talented guy, and I think going into that 5th round would have been very bad for him. Setelah jeda panjang akibat cedera, Ortega kembali ke oktagon dan berhasil menaklukkan Chan Sung Jung atau Korean Zombie. Saw him before and I don't. The commentary booth that awful, which is terrible. Oh, moment landing Melalui unanimous decision pada UFC Fight Night tahun 2020. This fight was to go down, of course, back in. These two dudes want to take it. Pada UFC 266 pada tahun 2021, Ortega mendapatkan kesempatan melawan juara Alexander Volkanovski. Meski berusaha keras untuk melakukan kuncian dari posisi bawah, Ortega harus kalah melalui unanimous decision pada pertarungan ini. Namun, pertarungan ini tetap menjadi favorit penggemar dan mendapatkan penghargaan Fight of the Night pada pertarungan ini. Berikutnya pada UFC Fight Night pada tahun 2022, Brian Ortega menghadapi Yair Rodriguez. Namun, ronde pertama meninggalkan luka mendalam. Pertarungan harus berakhir melalui TKO karena Ortega mengalami dislokasi bahu. Setelah pemulihan yang panjang, Ortega kembali bertarung pada bulan Februari tahun 2024, kembali menghadapi Yair Rodriguez. Gonna look for inside kicks by kicks from this southpaw. Ortega moving well early through the first. Like that front kick to the body. Dia berhasil menang melalui arm triangle choke hanya dalam 58 detik di ronde ketiga dan berhasil mendapatkan performance of the night pada pertarungan ini. Pada UFC 306 pada bulan September tahun 2024, Ortega bertarung melawan Diego Lopez. Dia akhirnya harus kalah melalui unanimous decision pada pertarungan ini. Laga ini memperlihatkan lagi ketangguhannya. Meski mengalami luka, Ortega menunjukkan mental baja dan dia siap untuk bangkit. Menjelang UFC Shanghai Fight Night, Ortega dijadwalkan untuk melawan Aljamain Sterling pada pertarungan ini. Namun, Ortega tampil di timbang badan dengan kondisi yang memicu kekhawatiran bagi banyak pihak. Badannya terlihat sangat kurus, kakinya lemas, wajahnya pucat, dan lututnya tampak goyah saat berjalan ke atas timbangan. Penampilannya mengundang kekhawatiran bahwa pertarungan itu bisa saja dibatalkan karena alasan kesehatan. Meskipun begitu, muncul kabar bahwa pertarungan tetap dilanjutkan, tapi tidak lagi di kelas featherweight, melainkan di kelas catchweight 153 pounds. Julukan T-City bukan datang tanpa alasan. Brian Ortega adalah spesialis triangle choke. Gaya grapplingnya sangat spektakuler. Bermain dari posisi open guard dan membuat lawan-lawannya masuk ke dalam jebakan. Entah itu triangle, armbar, maupun guillotine choke. Namun, seiring perkembangan karirnya, Ortega tidak hanya bergantung pada submission. Dia mulai mengasah kemampuan strikingnya, terutama kemampuan boxingnya, yang membuatnya semakin berbahaya pada stand-up fight. Gaya bertarungnya bisa digambarkan sebagai petarung yang sabar, namun mematikan. Brian Ortega mampu bertahan di bawah tekanan, menunggu celah, lalu melancarkan serangan atau kuncian yang berujung pada kemenangan. Lawan-lawannya tahu bahwa melawan Brian Ortega berarti harus siap dengan ancaman di setiap posisi, baik di atas, di bawah, maupun saat melakukan transisi. Jiu-Jitsu to me is sort of leverage. Started when I was 13, and now I feel like if it wasn't for Jiu-Jitsu, I wouldn't be who I am today. Probably in jail or dead. For a kid growing up in the Section 8 housing projects of San Pedro, California, life can be a fight. There isn't always a way out. But Brian Ortega had Rener Gracie and the Gracie Jiu-Jitsu Academy. It was a matter of being there as someone that was not part of his outside life, that supported him, believed in him,
and always welcomed him back with no judgment. He would try to give me the right advice, but it was coming from a source that didn't understand fully what I was going through. And he's seen something that's pretty much identical like me. There you go. Angle it. Nice. I've never met someone who made it out. This is someone who did everything, and now he's clean cut. Me and Brian have such a good relationship because it's not just boxing, it's about life. T-City still undefeated. Brenner and James, they're the yin and yang. One's the stand up. Oh, big knee, huge knee. And one's the ground. Squeeze the leg, Brian. Yeah. One was the one that understood me from the streets, and one who understood me as the athlete. Di luar oktagon, Brian Ortega adalah sosok yang sederhana. Dia masih dekat dengan komunitas tempat dia dibesarkan, di Los Angeles. Ortega juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak muda agar menjauhi jalanan dan menemukan tujuan hidup melalui olahraga. Kehidupan pribadinya juga sering menjadi sorotan, mulai dari kisah cintanya hingga gaya hidupnya yang tetap membumi meski sudah menjadi fighter elit. Filosofi hidup Brian Ortega sangat dipengaruhi oleh Jiu-Jitsu. Baginya, setiap masalah yang ada dalam kehidupan seperti pertarungan di atas matras. Ada saat dimana kita ditekan, hampir kalah, namun selalu ada jalan keluar jika kita tetap tenang dan tetap berpikir dengan jernih. Ortega percaya bahwa perjuangan adalah bagian dari jati diri manusia. Dan selama seseorang mau berusaha, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Kisah Brian Ortega adalah kisah seorang anak dari jalanan Los Angeles yang berhasil mengubah hidupnya lewat seni bela diri. Dari Gracie Jiu-Jitsu Academy hingga panggung global UFC, Brian Ortega membuktikan bahwa keberanian, disiplin, dan ketekunan dapat membawa siapa saja untuk melampaui batas. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jika kalian ingin membantu channel ini untuk lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Atau kalian juga bisa join membership, di mana nantinya di membership kalian akan mendapatkan video-video yang lebih eksklusif. As always, stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct. And if you win this fight, does that mean no more sleeping on the floor? I saw in embedded you still sleep on the floor. What's up with that? I grew up sleeping like that, man. My house growing up, I had 14 to 16 people in it, and I didn't really have, like the rooms were never there, nothing was ever there, so it was the couch or the floor. And I feel like just growing up like that, and then finally in my teens, when I rebelled, I went spent the night at other people's house, and it was the same thing, so I feel comfortable there, It's kind of weird, but, I guess I'm a product of my environment.